teman-teman semua, kembali lagi dengan Kiki di sini. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Flying Sword of Dragon God yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seseorang yang dikira rakyat biasa, ternyata beliau seorang pendekar yang berilmu tinggi dan tak ada yang mampu menandinginya. Dia mempunyai misi untuk menumpas kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat negara. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Qasim yang masih di bawah kekuasaan Istana Pusat. Dia memerintahkan kepada seluruh bawahannya termasuk para gubernur untuk hadir dalam suatu pertemuan. Dua orang pejabat dipanggil karena ketahuan akan mengirimkan informasi ke Istana Pusat tentang keburukan Qasim yang melakukan korupsi besar-besaran. Namun kedua orang itu tertangkap sebelum sampai ke istana. Qasim marah besar dan akan menghukumnya dengan kejam. Namun pada saat Qasim akan menghukumnya, tiba-tiba muncul 3 pendekar menolong mereka yang dipimpin oleh pendekar sakti yang bernama Zhao Wan. Qasim akhirnya mati. 3 pejabat jujur berterima kasih kepada Zhao Wan dan 2 temannya. Zhao Wan adalah seorang rakyat biasa namun kesaktiannya luar biasa. Dia mempunyai misi untuk menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman, apalagi yang dilakukan oleh para pejabat istana. Tidak peduli seberapa tangguh musuhnya, Zhao Wan akan menghukum mereka. Para pejabat korup bawahan Qasim yang tersisa bersembunyi di suatu tempat yang dijaga ketat oleh ratusan pengawalnya, karena ditakutkan Zhao Wan akan datang membasmi mereka. Tidak berselang lama, Qasim yang lain beserta pasukannya datang menemui para pejabat tersebut. Dia bernama Qasim Yu, seorang Qasim yang berilmu tinggi. Tujuan kedatangannya hanya untuk memastikan keselamatan para pejabat itu dan memarahinya karena telah jadi pengecut dengan bersembunyi di tempat terpencil. Qasim Yu mengambil alih tugas Qasim sebelumnya untuk mencari jawaban dan menghabisinya. Selir utama kaisar yang diam-diam menyukai Qasim Yu memanggilnya ke istana untuk bertemu. Qasim ditugaskan untuk membantai siapapun selir yang mengandung anak raja, karena penerus kerajaan harus dari selir utama. Qasim Yu mengatakan ada salah satu selir raja yang sedang hamil melarikan diri dari istana. Dia bernama Zuyung. Jika tidak segera ditemukan, maka akan jadi masalah karena dia mengandung anak raja. Qasim dan pasukannya pun dengan segera akan mencari selir tersebut. Salah satu bawahan Qasim Yu yang bernama Sam Kuang memeriksa semua wanita yang datang memasuki wilayahnya. Kemudian prajuritnya menyeret salah satu wanita yang berada di dalam perahu. Setelah diselidiki, ternyata dialah selir yang selama ini dicari. Namun pada saat akan dihabisi, muncul seorang pendekar yang bernama Gu Ying menolongnya. Gu Ying akhirnya berhasil mengalahkan Sam Kuang, dan Zhao Wan tidak mengambil tindakan apapun karena dirasa Gu Ying telah melakukan hal baik.
看样子你们老相识吗？他假扮你到处救人，是想引你。Zuyong akhirnya selamat dan mengikuti kemanapun Guying pergi. 大侠。 Kasim Yu dan pasukannya mulai bergerak ke arah barat untuk mencari Zuyong. Berita penyelamatan Zuyong oleh Guying yang mengatasnamakan Zawan sampai ke telinga Kasim Yu. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba Zawan dan dua rekannya menyerang Kasim Yu dan pasukannya. Dua pendekar tersudutkan karena kesaktian pendekar bertopeng yang bernama Majin. Dengan tepat waktu, Zawan muncul menolong mereka berdua. Namun pada saat akan melarikan diri, salah satu rekan Zawan mengorbankan diri menghalangi Majin yang akan menyerang. Guying dan Zuyong untuk sementara aman berada di tempat terpencil. Pada saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba muncul jutaan burung gagak terbang seolah-olah mengetahui sesuatu akan terjadi. Hingga jutaan burung itu berpindah tempat. Mereka berdua pun dengan segera mencari tempat berlindung. Mereka berdua melanjutkan lagi perjalanannya hingga sampai di salah satu penginapan. Masyarakat setempat telah mengetahui bahwa badai pasir hitam akan segera tiba, dengan petanda jutaan burung gagak berpindah tempat. Pemilik tempat penginapan menyarankan kepada seluruh pengunjung untuk segera meninggalkan tempat ini, karena akan hancur oleh badai. Sebagian dari pengunjung meninggalkan tempat itu, namun sebagian lagi masih berada di sana yang kebanyakan para pendekar sakti, termasuk Guying dan Zuyong, yang baru saja tiba. Dan tidak berselang lama, datang lagi sekelompok pendekar memasuki tempat itu. Mereka ternyata prajurit dari pasukan Kasim Yu yang sedang menyamar. Guying yang mengetahui segera pergi dari tempat itu dan mengintip dari luar. Dan benar saja, mereka mencari seorang wanita yang sedang hamil. Namun tiba-tiba para pendekar bertato menertawakan mereka dan menyerangnya yang membuat pemimpin prajurit tersebut marah. Guying dan Zuyong yang masih berada di luar melihat salah seorang memaksa kepada pelayan untuk memasukkan racun ke dalam minuman para pendekar bertato. Namun sayang, mereka berdua ketahuan. Guying yang sudah mengetahui tempat itu berhasil melarikan diri dengan memasuki ruangan bawah tanah untuk bersembunyi. Seluruh pasukan pun disebar untuk mencari mereka berdua. 如果我是这儿的老板娘，你是不是来过好多次啊？请督主立即下令，不能把那边的军营打开，让他们进来避风。 Komandan dan pasukannya sedang menunggu reaksi dari racun yang diberikan kepada para pendekar bertato. Namun setelah sekian lama menunggu, racun tersebut belum juga bereaksi. Malah dari salah satu prajurit yang keracunan. Dan ternyata para pendekar bertato sudah mengetahui tentang racunnya dan mempunyai obat penawarnya. Pada saat pertarungan akan terjadi, tiba-tiba muncul dua pendekar memasuki tempat itu. Satu wanita dan satu orang pria. Namun ada yang mengejutkan dari wajah pria itu, mirip sekali dengan Kasim Yu. Sang komandan menugaskan satu prajuritnya untuk memastikan Kasim Yu ada di kediamannya, yang tidak jauh dari tempat itu, untuk memastikan apakah orang di hadapannya asli atau hanya mirip saja. Zawan yang berhasil menyusup ke penginapan Kasim Yu masih mengamati dari kejauhan.
Terlihat sekelompok orang membawa batu prasasti. Namun tiba-tiba salah satu dari pelayan dihabisi oleh pendekar bertopeng karena dia terlihat memakai sepatu milik Zawan yang dibuang. Qasim Yu memerintahkan semua pasukan untuk menggeledah seluruh tempat penginapan. Utusan komandan untuk melihat kebenaran Qasim Yu telah tiba. Dia menyampaikan bahwa ada orang yang sangat mirip dengannya. Dengan keberadaan Qasim Yu yang masih ada di tempatnya, berarti orang yang di penginapan itu adalah palsu. Lalu dia pun segera pergi untuk memberitahu komandannya. Kedatangan para pendekar di penginapan yang akan dihantam oleh badai besar ternyata ada tujuannya. Mereka semua mencari harta karun di sebuah istana yang tertimbun oleh pasir, dan hanya badai pasir hitam yang mampu mengangkat timbunan tersebut. Sedangkan badainya hanya muncul 60 tahun sekali. Pemilik penginapan mengatakan bahwa Feng Li sangat mirip dengan Qasim Yu, dan untuk membuktikannya, Feng Li mendatangi kediaman komandan dengan berpura-pura menjadi Qasim Yu. Jika benar, maka akan sangat bermanfaat untuk mengelabui mereka. 就等大人给一个指示。有事吗？讲。怎么赎罪啊？啊！大人息怒。Pada saat mereka masih membicarakan rencananya dan membicarakan tentang ruang bawah tanah, tiba-tiba Zuyung terpeleset yang sontak saja membuat mereka semua langsung mengejar sumber suara tersebut. Utusan komandan yang bernama Yeju telah kembali yang kebetulan berpapasan dengan Feng Li. Zawan yang mengetahui hal tersebut segera menyelamatkan Feng Li karena penyamarannya telah terbongkar. Zawan pun menjelaskan semuanya termasuk misinya yang selama ini dia lakukan. Dan kini mereka semua akhirnya bersatu di bawah pimpinan Zawan. Lalu disusunlah rencana dan strategi termasuk penyamaran Feng Li yang akan diteruskan dengan penyamaran sebagai Qasim Yu. Zawan berhasil mengelabui mereka dengan berpura-pura penginapan terbakar yang diakibatkan perkelahian para pendekar bertato. Salah satu prajurit membenarkan kejadian tersebut hingga mereka semua keluar dari penginapan. Padahal itu semua hanya jebakan saja, supaya perlengkapan baju kerajaan bisa dicuri untuk siasat selanjutnya. Dengan gerak cepat, Feng Li dan pasukannya memakai baju kerajaan yang dicuri, lalu mendatangi komandan dan pasukannya. Long门飞甲，下面的人还没有报。你这里作何部署啊？ Mereka berhasil mengelabuinya, seolah-olah dia adalah Qasim Yu yang asli. Siasat yang kedua pun dilakukan oleh pasukan panah. Namun kali ini mereka akan menyangka bahwa penyerangan ini dilakukan oleh pasukan Qasim palsu. Karena seseorang mengabarkan bahwa baju kerajaan telah dicuri. Dan tidak berselang lama, pasukan Qasim yang asli pun tiba. Yang otomatis komandan dan pasukannya menyerang mereka dan terjadilah pertempuran adu domba antar pasukan yang sama. Setelah terlihat pasukan dari dua kelompok mulai berkurang, kini saatnya Zawan dan pasukannya beraksi dengan rencana yang sudah disampaikan sebelumnya dan dengan pembagian tugasnya masing-masing.
Semua pasukan dan para petinggi Qasim Yu telah tewas. Yang tersisa hanya tinggal dia seorang. Kini saatnya Zawan bertempur dengan Qasim Yu yang sama-sama memiliki ilmu yang tinggi. Pada saat pertarungan masih berlangsung, tiba saatnya badai yang mengerikan datang. Yang lain mulai menyelamatkan diri masing-masing. Namun Zawan bukannya menghindar, dia malah menantang Qasim untuk duel di tengah badai yang sedang murka. Singkat cerita, badai akhirnya hilang. Para pendekar pun selamat dengan bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun, Qasim dan Zawan belum ditemukan. Pada saat sedang mencari dengan melihat-lihat sekitar, tiba-tiba Feng Li melihat cahaya besar. Lalu mereka semua menghampiri cahaya tersebut. Dan ternyata, cahaya besar itu adalah harta karun yang selama ini dicari oleh semua orang. Sebuah istana yang tertimbun oleh pasir ratusan tahun yang lalu, yang di dalamnya terdapat emas dalam jumlah yang sangat besar. Zawan dan Qasim ternyata terdampar di istana tersebut, dan tidak lama kemudian muncul Guying dan yang lainnya. Mereka senang karena melihat Zawan masih hidup, dan mereka pun meneruskan lagi pertarungannya. 还敢帮我？这些黄金最终还不是归我所有。这是口蜜腹剑，自己拿自己那份儿。这里的黄金一次当然搬不完。 好，哎，想清楚没有？这不会，我按地图走的。 Semuanya terkejut, ternyata Zuyung adalah seorang pengkhianat. Dia mata-mata kepercayaan Qasim yang sudah direncanakan dari awal. Zuyung adalah seorang pendekar sakti yang sengaja menyamar atas perintah Qasim. Tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan semua harta karunia dan menghabisi Zawan. 哈哥，这是什么？ 你看，那个女人布了陷阱。 Badai besar yang kedua sudah mulai terlihat, sedangkan Zawan dan rekannya masih di dalam istana. Lalu dia dan rekannya naik untuk keluar dari istana, namun dikejar oleh Qasim dan Zuyung dan terjadilah pertarungan lagi. 督主，又起风了，跟我走。 Zawan akhirnya selamat, dia sadar dari pingsannya. Lalu Zawan menanyakan keadaan dan keberadaan Guying yang sudah pergi meninggalkan Zawan. Zawan pun pergi dengan segera untuk mencari Guying. Dan film pun berakhir. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menemani waktu senggang kalian. Seperti biasa, jika ada film recommended untuk kita bahas selanjutnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.